Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlan Tantri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya, yaitu Muhammad Syahrul Palada. Terima kasih kepada Kakak Muhammad Syahrul Palada karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersedia berbagi informasi serta pengalaman kepada saya. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk menambah wawasan dan memperoleh informasi lebih mendalam. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai sesi wawancara ini. Anda bilang waktu wawancara kemarin bahwa Anda merasa gelisah ketika memikirkan masa depan. Nah, bagaimana cara Anda ketika mengatasi rasa gelisah tersebut? Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi rasa gelisah? Ya tentu saja dengan tetap terus melakukan progres pada setiap hari dengan menggunakan waktu seefektif mungkin agar untuk dalam mencapai masa depan yang diinginkan itu dapat dilakukan perlahan-lahan hingga mencapai waktu yang cukup untuk bisa menggapai karir yang sudah ditargetkan. Lalu ketika Anda merasa gelisah itu menentukan masa depan itu, siapa atau apa yang biasanya yang membantu Anda menjadi lebih tenang dan yakin? Kalau itu tentu saja tetap diri sendiri, kembali pada diri sendiri, karena ketika kita mendapat motivasi dari luar secara eksternal itu hanya bertahan mungkin sekitar 5-10 menit. Karena itu semuanya tetap kembali pada diri sendiri gitu. Oke. Hal apa yang sebenarnya yang membuat Anda ragu dalam menentukan masa depan? Hal apa yang membuat ragu dalam menentukan masa depan? Kalau itu ada hal-hal yang tidak direncanakan yang terjadi yang mengganggu jalan dalam menuju masa depan. Misalkan problem, masalah. Ketika kita mendapatkan masalah atau musibah yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, hal ini tentu saja membuat planning kita itu tidak 100% dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan dan rencanakan begitu. Waktu wawancara kemarin Anda bilang salah satu usaha yang terpikirkan adalah bergerak di bidang ekspedisi lokal maupun ekspor impor. Pertanyaan saya, langkah awal apa yang akan Anda lakukan untuk memulai usaha yang Anda inginkan? Ya tentu saja yang paling utama sebelum membuka usaha yaitu memiliki personal branding. Jadi kita harus punya brand sendiri yang dapat dikenal oleh pasar dan masyarakat sekitar agar nantinya dapat terus berkembang dan menjadi perusahaan yang kita inginkan atau kita rencanakan tersebut. Bagaimana cara Anda ketika brand Anda itu dilihat oleh orang-orang di luar sana? Bagaimana caranya? Bagaimana cara agar Iya. personal branding gitu tuh dikenal orang gitu. Iya. Ya dari banyak cara sih, apalagi di abad 21 ini kita sudah di zaman modern kita sudah mengenal yang namanya internet ya kan. Jadi kita bisa menyebarluaskan melalui internet gitu. Jadi promosi bisa dilakukan dari berbagai macam cara dan yang paling utama tentu melalui jaringan internet atau online gitu. Bagaimana ketika Anda melakukan promosi? Bisa dibilang Anda bilang tadi kan melakukan promosi dengan cara Secara online. promosi di internet secara online. Bagaimana kan mungkin Anda memiliki akun internet itu kan memang dari nol. Nah, ketika Anda menyebarkan luas itu promosi, mungkin jarang orang melihat itu. Dan itu tidak menjadi salah satu faktor agar brand Anda tersebar luas karena akun Anda itu mungkin masih bukan di bawah. Pengikut sedikit. Jadi yang mengikuti sedikit, terus jumlah viewersnya kurang. Iya. Sehingga brandingnya kurang besar untuk dikenal. Jadi kalau buat begitu itu makanya kita butuh yang namanya teknik marketing. Di teknik marketing itu yang kita cari adalah apa yang dibutuhkan orang-orang yang masih belum ada pada saat ini dan hal unik apa yang kita miliki yang dapat menjadi unik brand kita gitu. Sehingga meskipun yang melihat hanya sekitar 10 hingga 20 orang, itu kita akan dikenal dengan memiliki brand yang unik sendiri dan yang mereka butuhkan, dan perlahan itu akan tersebar secara
besar-besaran, mulai dari keluarga, teman maupun sahabat mereka gitu, sehingga nantinya akan tumbuh jumlah viewers ini dan jumlah pemesan brand kita, customer kita itu bakal up secara perlahan gitu. Bagaimana cara Anda membedakan antara keinginan pribadi dan pengaruh dari lingkungan sekitar dalam mengambil keputusan? Nah, dalam yang namanya keinginan itu beda dengan pengaruh faktor luar. Jadi ada eksternal dan internal. Cara saya membedakan antara faktor eksternal atau internal dalam hal keinginan atau kebutuhan itu dinilai dari seberapa dekat saya dengan hal yang saya inginkan. Itu namanya untuk membangun faktor usaha eksternal gitu. Tujuan saya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Usaha ekspor-impor dan ekspedisi ini itu terpikirkan secara spontan oleh saya sendiri. Berarti itu keinginan pribadi. Itu keinginan pribadi. Berbeda dengan dari eksternal. Misalnya saya melihat satu video motivasi di bidang saham misalnya atau Bitcoin, saya tergerak untuk melakukan itu. Menurut Anda, dukungan seperti apa dari orang tua yang paling membantu dalam proses merencanakan usaha Anda atau karir Anda? Kalau saya secara pribadi sih, untuk dukungan ya, satu hal yang saya perlukan itu adalah dengan tidak diganggu ketika saya sedang benar-benar serius dalam hal yang saya kerjakan gitu. Jadi tidak perlu dibutuhkan untuk seperti dana atau yang lainnya. Saya hanya butuh ketenangan sendiri dalam memikirkan atau melakukan step by step dari rencana saya ini gitu. Kenapa Anda memilih dukungan seperti itu? Kan biasanya semua anak ya, mereka itu butuh motivasi dari orang tua, dukungan dari orang tua ketika sedang berada di masalah yang serius. Kenapa Anda memilih seperti itu, dukungan yang seperti itu? Oh, bukan saya. Mungkin Anda punya pola pikir berbeda ya. Bukan saya tidak memilih, tapi kan Anda hanya menanyakan salah satu bentuk kan. Nah, itu salah satu bentuk yang termudah yang bisa dilakukan untuk membantu saya. Makanya saya pilih yang itu, yang paling mudah. Karena kalau ketika kita minta hal lain seperti dukungan fisik ataupun psikologis, itu membutuhkan usaha lebih. Tapi sedangkan hanya dengan tidak mengganggu, berbeda dengan mengganggu dengan tidak ikut campur. Bisa ikut campur tapi tidak mengganggu. Konsepnya berbeda. Jadi maksud saya dalam tidak mengganggu berbeda dengan tidak ikut campur. Tidak mengganggu yakni dengan membiarkan atau memberikan saya ruang dan waktu untuk berpikir dan menjalankan plan saya secara step by step perlahan-lahan. Tapi tetap bisa memberikan saran, memberikan dukungan. Namun setelah situasinya sudah mereda. Nah, setelah waktu dan ruang yang saya butuhkan cukup gitu, dengan memberikan saran, evaluasi dan sebagainya gitu. Jadi itu hanya bentuk dukungan kecil. Saya memilih itu karena itu yang paling tidak membutuhkan usaha gitu. Terus apa solusi Anda agar motivasi yang Anda miliki tetap konsisten ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan? Nah, itu makanya ketika kita dalam menjalankan suatu planning step by stepnya, kita harus terus mencatat atau memiliki suatu penanda atau ikon yang dapat menjadi tanda konsistensi kita. Karena ketika kita melihat, kenapa harus mencatat? Karena ketika kita melihat progres kita yang sudah kita lakukan sejauh ini, ketika kita gagal, ketika kita melihat progres yang sudah dilakukan sejauh ini, itu menimbulkan motivasi tersendiri untuk dapat terus melanjutkan planning kita ini gitu, rencana kita ini. Bagaimana cara Anda menghadapi rasa bingung terhadap tujuan hidup agar tidak menghambat perkembangan diri Anda? Bagaimana cara agar tidak menghambat, maksudnya rencana planning kita ini dalam karir agar tidak menghambat perkembangan diri. Iya. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa bimbang? Kalau dari saya sendiri adalah lakukan dulu. Karena apapun yang sedang kita pikirkan itu tidak akan berguna kalau hanya sekedar kita pikirkan. Kita akan terus-terusan dilema kebingungan. Nah, jadi untuk terus berkembang, apapun yang terpikirkan di kepala kita itu kita lakukan dulu.
Dan setelah kita lakukan, entah itu gagal atau berhasil, itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk berkembang lebih lagi gitu. Berarti Anda tidak peduli kalau kedepannya akan gagal atau berhasil. Iya, bukan tidak peduli juga, tapi dilakukan secara dengan kehati-hatian juga, cuman dengan serius begitu. Jadi kita melakukan nggak ngasal-ngasal gitu. Anda bilang waktu wawancara kemarin juga kalau Anda itu belum benar-benar mengenal diri Anda dengan baik, maupun mengenal minat bakat. Karena Anda bilang begitu kan. Apakah Anda sudah mencoba kegiatan atau pelatihan atau juga pengalaman untuk membantu menemukan potensi diri Anda sendiri? Nah, itu sudah. Jadi untuk menemukan diri, mengenal diri kita sendiri, entah itu dari minat, bakat, atau hobi, itu dengan mencoba berbagai macam kegiatan, dan itu semua sudah saya lakukan. Nah, selama sejauh ini saya sendiri masih mengenal diri saya masih belum sepenuhnya, bahkan mungkin di bawah 50%. Karena itu saya bilang saya masih belum benar-benar mengenal diri saya sendiri, tapi bukan berarti saya tidak tahu siapa saya gitu. Lalu apakah sampai sekarang juga kamu itu tidak punya Masih tidak. usaha begitu kayak ingin mengenal diri Anda Oh, atau sudah dilakukan lebih banyak usaha daripada yang diperkirakan, mulai dari organisasi, hampir segala macam organisasi, entah itu sekolah ataupun kampus sudah saya ikuti, berbagai macam bidang pekerjaan sudah saya lakukan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan maupun hobi yang orang lain sukai itu saya sudah coba semua. Dan memang benar-benar di antara banyaknya kegiatan, banyaknya hal yang saya lakukan, yang saya temukan mengenai diri saya sendiri mungkin hanya sedikit, mungkin sekitar 10% dari banyaknya kegiatan itu. Oke. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda, hal apa yang paling perlu diperbaiki di dalam diri Anda sendiri agar lebih siap menghadapi masa depan? Hal yang perlu diperbaiki, saya rasa sendiri banyak. Hampir segala hal dari saya perlu diperbaiki, karena ya. Apa itu yang harus diperbaiki? Jadi beberapa diantaranya. Iya. Beberapa diantaranya yang pertama ini pengelolaan waktu. Jadi ketika dalam planning saya, satu sudah gagal dalam penggunaan waktu saya, itu saya akan merubah total schedule saya dalam satu hari gitu. Jadi itu menurut saya harus diubah, karena ketika satu hal gagal di rencana saya, itu tidak berarti semuanya gagal. Saya harus lanjutkan secara perlahan-lahan. Itu salah satunya. Dan untuk dari sifat sendiri, mungkin lebih ke tinggi hati. Kalau orang lain lebih ingin hal-hal yang dari kecil dulu untuk ke besar, kalau saya menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dulu untuk saya dapatkan. Baru merasakan yang di bawah. Nah gitu. Makanya menurut saya hal-hal seperti itu perlu diperbaiki. Jadi banyak lebih dari itu. Semuanya saya sadari dan terus saya evaluasi setiap hari gitu. Baik, terima kasih kepada Kakak Muhammad Syahrul Palada atas waktunya. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi saya. Mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat kata-kata atau pertanyaan yang kurang berkenan. Saya akhiri sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.